Perkenalkan, nama saya Kesha Saprasanti dari SMK Negeri 1 Tabanan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengisian SPT 1770. Namun, sebelum itu, saya akan membahas tentang pajak terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Komponen utama penerimaan dalam APBN. Berbeda dengan pajak pusat, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Komponen utamanya dari APBD. Salah satu contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan atau PPH. Sekarang saya akan lebih memfokuskan kepada pajak penghasilan pasal 21, di mana pengertian pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak. Sebagai wajib pajak orang pribadi, selain kita harus membayar pajak, kita juga harus melaporkan pajak tersebut dalam SPT atau surat pemberitahuan pajak. Secara singkatnya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari suatu pekerjaan dengan besaran jumlah penghasilan tidak lebih dari 60 juta, maka harus melaporkannya dalam SPT formulir 1770 SS. Sedangkan wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu sumber atau lebih dan atau punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas menggunakan formulir 1770 S. Terakhir, untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas tanpa ada satu pemberi kerja utama menggunakan 1770. Nah, kita harus melaporkan SPT dengan segera karena mengingat batas waktu terakhir bagi wajib pajak orang pribadi yaitu setiap tanggal 30 Maret. Jika kita terlambat melaporkan SPT tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUP sebesar Rp100.000. Karena saya akan menjelaskan cara pengisian SPT formulir 1770, maka saya akan memperkenalkan bagian-bagian SPT formulir 1770 yang terdiri dari formulir induk, lampiran 1 halaman 1, lampiran 1 halaman 2, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Formulir induk terdiri dari penghasilan neto, penghasilan kena pajak atau PKP, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan yang terakhir lampiran. Lampiran 1, halaman 1 terdiri dari bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Berbeda dengan lampiran 1 halaman 2, terdiri dari bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Setelah itu, ada bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Dan bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Lampiran 2 terdiri dari daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Selanjutnya yaitu lampiran ketiga terdiri dari A, penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final, yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang C, penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu lampiran 4 terdiri dari harta akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Sekarang saya akan melanjutkan ke contoh kasus dalam pengisian SPT 1770. Baik, sekarang kita sudah pada contoh kasus. Bisa kita lihat di sebelah kiri layar.
Berdasarkan soal di atas, isi form 1770 dengan benar, lengkap, dan jelas dengan asumsi status suami adalah kakak dan untuk usaha perdagangan pulsa Pak Gede Agus Dharma memutuskan untuk menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk memenuhi kewajibannya. Kita bisa lihat lagi di atas. Nama wajib pajaknya yaitu Pak Gede Agus Dharma dengan pekerjaan yaitu pedagang pulsa. Karena pedagang pulsa, maka menggunakan formulir 1770. Selanjutnya ada daftar susunan keluarga, ada penghasilan Pak Gede Agus Dharma selama 2019 dari usaha perdagangan pulsa. Selanjutnya ada penghasilan royalti, penghasilan sewa, warisan, dividen. Selanjutnya ada penghasilan yang diterima oleh Nima D. Maskendran, ada harta, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja lanjutkan mengisi di layar sebelah kiri. Nah, untuk mengisi pajak, kita harus memulai mengerjakannya dari lampiran belakang, yaitu formulir 1770 lampiran keempat. Yang pertama ditanyakan yaitu tahun pajak, sesuai dengan di soal, yaitu tahun pajaknya 2019. Nah, untuk bulannya yaitu bulan awal Januari tahun 2019 sampai dengan bulan akhir yaitu Desember 2019. Kita menggunakan pencatatan berdasarkan di soal ya. Kita silangkan. Selanjutnya yaitu NPWP. Kita lihat di sini yaitu 45071 005 5 436 436 000. Nama wajib pajaknya yaitu Gede Agus Dharma. Kita langsung isi. Gede Agus Dharma. Oke, selanjutnya di bawahnya ada bagian A yaitu harta pada akhir tahun. Kita bisa lihat di soal harta yang dimiliki di sini. Yang pertama yaitu ada tanah dan bangunan tempat tinggal. Yang pertama dengan kode harta 061. Kita isi terlebih dahulu. 061. Nama hartanya yaitu tanah dan bangunan tempat tinggal. Dengan tahun perolehannya yaitu 2017 dan harga perolehannya yaitu 550 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang kedua ada mobil Toyota Avanza. Kode hartanya yaitu 043. Mobil Toyota Avanza DK 960 GT. Tahun perolehannya 2014 dan harga perolehannya yaitu 150 juta rupiah. Yang ketiga yaitu tabungan Bank Mandiri, kode hartanya 012. Tabungan Bank Mandiri tahun 2019. Harga perolehannya yaitu 50 juta. Yang keempat, tabungan Bank BCA atas nama istri sama kode hartanya 012. Tabungan Bank BCA atas
atas nama istri. Tahun 2019 juga. Harga perolehannya yaitu 100 juta. Yang kelima yaitu saham. Kodenya 032. Di sini juga atas nama istri. Tahun perolehannya yaitu 2019 sebesar 300 juta rupiah. Yang keenam itu ada tanah dan bangunan untuk toko. Kodenya yaitu 062. Untuk toko, tahun perolehannya yaitu 2010. Harga perolehannya yaitu 200 juta rupiah. Yang terakhir yaitu uang tunai sebagai warisan. Kodenya yaitu 011. Kita isi di sini uang tunai, uang tunai tahun 2019 sebesar 70 juta. Keterangannya yaitu warisan. Baik, kita jumlahkan semuanya yang ada di sini. Harga perolehannya mendapatkan hasil 1.420 juta. Selanjutnya di bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Berdasarkan di soal, keluarga ini tidak memiliki hutang, maka kita kosongkan. Kita lanjut ke bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Kita bisa lihat lagi di atas. Ya. Yang pertama di sini ada Nimade Maskendran. Kita ketikkan. Kita isi nik, tetapi karena di soal tidak ada nik, saya buat seperti ini saja. Lalu hubungan keluarga yaitu istri. Pekerjaannya yaitu sebagai pegawai swasta. Selanjutnya ada di sini ada 2 anak kandung. Kita buat dulu Putu Liana Putri. Hubungan keluarganya yaitu anak kandung. Pekerjaannya sebagai pelajar. Selanjutnya Gede Saputra. Sebagai anak kandung. Pekerjaannya sebagai pelajar. Yang terakhir di sini di sebelah kiri ada Nyoman Renci sebagai mertua, tetapi karena mertuanya ini memiliki pekerjaan sebagai pensiunan, berarti masih mendapatkan penghasilan, maka kita tidak masukkan ke daftar susunan anggota keluarga. Berikutlah yang kita isi pada formulir 1770
lampiran keempat. Setelah kita sudah selesai mengisi formulir 1770 lampiran keempat, kita langsung melanjutkannya dengan mengisi formulir 1770 lampiran ketiga. Jangan lupa kita isi tahun pajaknya, NPWP, dan juga nama wajib pajaknya. Oke, selanjutnya bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kita lihat lagi di soal. Penghasilan yang diperoleh Pak Gede Agus Dharma. Yang poin pertama ini, berdasarkan pencatatan yang dilakukan, penghasilan bruto dan usaha perdagangan pulsa per bulan ini tidak termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan pajak final. Poin pertama ini nanti akan masuk ke dalam formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Lanjut, poin nomor 2, penghasilan royalti. Ini juga tidak termasuk. Selanjutnya poin ketiga, penghasilan sewa. Ini termasuk. Di sini ada ya, poin 9. Penghasilan sewa lantai 2 dari toko pulsa yang dimilikinya untuk usaha notaris senilai 50 juta. Ya. PPh terutangnya yaitu 10%. Baik, selanjutnya ini tidak, ya, poin kelima, termasuk dividen. Dividen ini termasuk, ada di poin 14, kita masukkan sebesar 10 juta rupiah. PPh terutangnya yaitu dikalikan dengan 0,1. Baik. Selanjutnya di sini ada penghasilan yang diterima oleh Nimade Mas Kendran. Ya, di sini yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Bisa kita lihat di soal 77.500.000. Kita tambahkan mendapatkan hasil 100 juta rupiah. Dan PPh pasal 21 yang telah dipotong, kita bisa lihat di soal, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Baik, jadi di sini bisa kita lihat jumlahnya, totalnya yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu ada di poin 4. Warisan, penghasilan brutonya ini kita isikan dengan 70 juta rupiah. Ya. Sekarang kita akan mengisi formulir 1770 lampiran kedua. Jangan lupa untuk mengisi tahun pajak, NPWP, dan nama wajib pajak. Selanjutnya bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Kita bisa lihat di soal. Poin kedua, penghasilan royalti dari metode perdagangan pulsa yang diciptakannya senilai 250 juta rupiah dari PT Angkasa. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor bukti potong 1 PPh 23 tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019. Kita isikan terlebih dahulu nama pemotong pajak, yaitu PT Angkasa. Selanjutnya NPWP, karena tidak disebutkan di soal, maka saya akan mengisinya sendiri. Bukti pemotongan atau pemungutan, kita lihat di sini nomor bukti potongnya yaitu 1 garing PPh 23 tahun 2019. Tanggal 7 Mei 2019. Jenis pajaknya yaitu PPh pasal 23.
jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, karena ini royalti yaitu 15%, sehingga 250 juta rupiah dikali 15%. Mendapatkan hasil 37.500.000 rupiah. Sini sudah ada. Ya. Selanjutnya kita akan mengisi formulir 1770 lampiran 1. Di sini dibagi menjadi 2, ada halaman 1 dan halaman 2. Perbedaannya, halaman 1 adalah untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan, sedangkan halaman 2 adalah untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan. Karena berdasarkan di soal ini melakukan pencatatan, maka kita akan mengisi formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Ingat, kita harus mengisi tahun pajaknya dulu, PWP dan nama wajib pajak. Selanjutnya bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, di soal Pak Gede Agus Dharma ini sebagai seseorang yang memiliki perdagangan pulsa. Jadi jenis usahanya yaitu dagang. Kita isi peredaran usahanya. Kita jumlahkan penghasilan bruto 150 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta ditambah 250 juta ditambah 200 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta ditambah 250 juta ditambah 200 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta lagi, mendapatkan hasil 2.350 juta rupiah. Kita isikan sini 2.150 juta. Nah, norma yang dikenakan itu berapa persen kita bisa melihat di ketentuan soalnya ini. Selain ibu kota provinsi 20%. Sehingga kita kalikan peredaran usaha dikali dengan norma ini mendapatkan hasil 470 juta rupiah. Baik, selanjutnya bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini tidak ada, kita lanjutkan saja ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini di poin 2 ada royalti, kita masukkan. Jumlah penghasilan netonya 250 juta rupiah. Ya. Kita sudah selesai mengisi formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Sekarang kita akan mengisi formulir 1770 induk. Jangan lupa untuk mengisi tahun pajak dan identitas bisa kita samakan dengan di soal. NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, KLU, nomor telepon atau faksimili, status kewajiban perpajakan suami istri kita menggunakan KK, karena di soal kita bisa lihat asumsi status suami adalah KK, maka kita beri tanda di kolom KK. Dan selanjutnya kita akan mengisi penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kita bisa lihat di formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 jumlah bagian B. Rp470 juta rupiah. Selanjutnya nomor 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak ada, kita kosongkan. Yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita bisa lihat di formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 bagian D. Baik. Yang keempat, penghasilan neto luar negeri tidak ada. Yang kelima, kita jumlahkan poin 1, 2, 3, 4. Mendapatkan hasil 720 juta rupiah. Yang keenam, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak ada. Yang ketujuh, tetap jumlahnya 720 juta rupiah.
Yang ke-8, kompensasi kerugian tidak ada. Yang ke-9, hasilnya tetap 720 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-10, penghasilan tidak kena pajak. Kita menggunakan K2 karena kita bisa lihat di soal bahwa di sini statusnya adalah kawin dan memiliki 2 orang anak kandung. Yang ke-4 ini Nyoman Renci sebagai mertua tidak termasuk karena pensiunan sehingga masih memiliki penghasilan. Maka karena K2 54 juta, kita tambahkan 3 dikali 4.500.000. Kenapa 3? Karena kawin dan memiliki 2 anak. Totalnya yaitu 67.500.000 rupiah, sehingga 11 kita kurangkan poin 9 dan 10 mendapatkan hasil 652.500.000 rupiah. Selanjutnya yang ke-12, PPh terutang. Kita bisa hitung 5% dikali 50 juta rupiah menghasilkan 2.500.000. 15% dikali 200 juta mendapatkan 30 juta. 25% dikali 250 juta mendapatkan hasil 62.500.000 rupiah. Yang terakhir yaitu 30% dikali 152.500.000 mendapatkan hasil 45.750.000. Sehingga totalnya adalah 140.750.000. Baik, selanjutnya poin ke-13, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada, kita kosongkan. Yang ke-14, totalnya tetap 140.750.000. Yang ke-15, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kita bisa lihat di formulir 1770 lampiran 2 bagian A. Di bagian A, selanjutnya yang 16 ini kita kurangkan poin 14 dan 15. Selanjutnya poin ke-17, PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan. Kita bisa lihat di soal pasal 25 yang telah dibayar adalah 6 juta per tahun. Kita isi di sini 6 juta. 17B tidak ada, kita kosongkan. 18 jumlahnya tetap 6 juta rupiah. Selanjutnya nomor 19 ini kita kurangkan poin 16 dengan 18 mendapatkan hasil 97.250.000 rupiah. Dan poin 20, poin 21 kita bagi poin nomor 19 dibagi 12 untuk mendapatkan hasil per bulan. Mendapatkan hasil 8.604.167 rupiah. Baik, selanjutnya 21. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan, kita isi kolom A, yaitu 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Selanjutnya yang G, lampiran. Selain formulir 1770 lampiran 1 sampai dengan 1770 lampiran 4, baik yang diisi maupun yang tidak diisi harus dilampirkan pula. Kita isi bagian B, SSP lembar ketiga PPh pasal 29. Selanjutnya kita isi bagian E,
bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah dan yang dibayar atau dipotong di luar negeri. Dan yang terakhir kita isi yang bagian F, fotokopi formulir 1721 A1 dan atau 1721 A2. Baik, selanjutnya kita mengisi wajib pajak, tanggal, nama lengkap, NPWP, dan jangan lupa untuk mengisi tanda tangan. Baik, sekian pengisian SPT formulir 1770 induk. Demikianlah video pembelajaran mengenai pengisian SPT 1770. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.